alhamdulillah bisa ngaji bareng dengan ini gabungan jadi Majelis Talim Al-Isra katanya ya. Karena yang itu Al-Mi'raj. Nah, ini Al-Isra, biar Isra Mi'raj. Nah, keren ya, ada filosofinya. Dan yang paling penting bismillah, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak cuma kumpul di masjid ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah ya. Bismillah. Salawat salam. Bentar, agak berokokan ya. Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh iya, Ustaz pinjem ya. Bismillah. Enak kan? Kedengeran? Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami pada seluruh bunda-bunda yang hadir, wabil khusus Bunda Yanti Dedi Rahim. Alhamdulillah ini perjumpaan udah berapa kali ya Bun ya, tapi masih terlihat sama, sehat selalu alhamdulillah. Salam kenal juga Bunda Novia Zainal Mutakin. Hadir? Tidak hadir, nanti titip salam ya. Hilang lagi suaranya? Oh ada ya. Dan seluruh bunda-bunda yang tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak bisa disebutkan satu-satu saya izin mohon maaf, nggak apa-apa. Karena yang paling penting dimuliakan sama Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah kieu we ya. Kayak kongko yang di BTM ya. Jualan handphone. Ibu mau tukar tambah nggak? Nggak ya, istilah. Judulnya Amanah Kepengurusan Cahaya Isra Mi'raj. Selain majelis talimnya Isra, Al-Isra, dan juga Isra Mi'rajnya mah udah ini ya. Iya, hilang-hilang. Cobain ya Bu. Sila. Tes. Cek. Oh gitu. Ini kadang ada kadang enggak yang ini sebetulnya. Ya, melatih kesabaran ibu lah ya istilah. Atau kalau nggak kedengeran, nanti baca gerakan bibir saya aja. Ya dah, yuk sekali lagi. Amanah kepengurusan ya. Hilang lagi. Terus kedah kumaha. Wah, itu. Lihat nih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Lebih enak Bu. Ustaz makasih ya. Bismillah. Baik, amanah kepengurusan. Satu hal yang mesti kita garis bawahi dulu, kita langsung ya mulai ya, bismillah ya. Bahwa aslinya kita semua pemimpin. Karena Nabi bersabda kullukum ra'in, setiap diri dari kalian adalah pemimpin. Meskipun ada yang mimpinnya nggak semuanya presiden, nggak semuanya wali kota, nggak semuanya gubernur, tapi dia mimpin perusahaannya, mimpin tokonya, mimpin rumah tangganya, mimpin anak-anaknya ya. Dan satu hal yang juga mesti digarisbawahi, kalaupun kita jadi pemimpin, aslinya demi Allah bukan karena kitanya hebat, bukan karena kitanya jago kampanyenya, tapi memang lagi diuji sama Allah, dia dapat ujian jadi pemimpin, gitu aja ya. Dan macam-macam Bu ujiannya. Nanti Ibu ada ujian sabar ngadepin keluarga, ngadepin kerjaan, ada ujian kekayaan, ada ujian populer, tahu-tahu Ibu viral di TikTok misalkan ya. Tapi berhasilnya sama, yaitu siapa saja yang bisa jadi tambah dekat sama Allah. Orang kaya yang sukses yang gimana? Bukan yang rumahnya gede, mobilnya bagus, tapi yang semenjak dititipi kekayaan, dia tambah dekat sama Allah, sukses berarti. Lagian sekaya-kayanya kita dagang dan jualan dan kerja Bu, nggak akan lebih kaya dari koruptor juga, betul? Tapi koruptor jadi kayanya gagal, karena caranya salah,
Dipakainya biasanya kalau cara dapetinnya salah, biasanya dipakai taat susah. Mudahnya dipakai yang salah lagi. Ya. Nanti ibu diuji populer, artis atau public figure mana yang sukses, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang bisa bikin dirinya dan yang nontonnya tambah dekat sama Allah. Iya udah gitu aja. Ya. Ini ceramah kayak gini bu, nanti saya mati nggak ditanya berapa orang yang datang, tapi ditanya niat kamu ceramah hari ini apa. Yang datang 1 juta orang, niat saya salah, boro-boro jadi pahala, cuman pengen dipuji pinter dan yang lain-lain, nggak jadi apa-apa. Ceramah di Mabes TNI disaksikan seluruh tentara, sama ceramah di markas Hansip yang datang cuman 1 Hansip, itu juga ketiduran, tapi niatnya benar lillahi ta'ala, gak ngarap apa-apa. Bisa jadi itu amalan yang besar di sisi Allah. Ya. Jadi orang populer mana yang paling sukses? Yang dengan popularitasnya bikin dirinya dan yang nontonnya tambah dekat sama Allah. Selesai. Maka sama ini amanah kepengurusan sama kepemimpinan juga sama. Kita meninggal nggak ditanya apa jabatan tertinggi kamu, tapi ditanya kamu gunakan untuk apa kekuasaan yang dititipkan kepadamu. Ya. Karena dengan iman dia yakin betul kepemimpinan itu cuman alat. Ulangi, alat. Alat apa? Alat negakin aturan Allah. Karena contoh punten ya, 1000 ulama berfatwa bahwa khamar itu haram, bisa kalah sama 1 tanda tangan pemimpin yang mengizinkan khamar dijual di situ. Ya. Jadi kita harus manfaatin jabatan aslinya. Ya. Kenapa bu? Oh, emang ada apa di belakangnya? Ada layar. Oh gitu. Kan ibu niatnya ngaji, bukan lihat si Koko. Oh gitu. Ya. Bu, bu, sama yang ngajinya sukses adalah yang pulang dari sini tambah dekat kepada Allah, bukan yang berhasil selfie dengan si Koko, bukan. Ya, karena yang diajak foto atau yang dilihat ini, jangankan nyelamatin orang ke surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya, ya gitu. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain bu. Ya Allah ningkongko ngomong wae, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Doain saya nggak bu? Doain apa? Amin. Doain husnul khotimah ya. Saya punya permintaan, boleh nggak? Ibu setiap kali beres sholat doain, ya Allah si Kodenis mudah-mudahan husnul khotimah ya Allah, gitu ya. Kalau kita doain saudara kita, malaikat doain yang sama buat kita. Kalau kita doa biasanya bisa jadi kehalangan dosa sendiri. Tapi kalau didoain malaikat, malaikat kan nggak punya dosa. Ya, ini amalannya Bunda Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Nabi, kepergok sama anaknya. Kenapa setiap doa tuh doain orang lain terus, nggak pernah doain diri sendiri? Dijawab, kalau aku mendoakan orang lain, malaikat mendoakan yang sama untukku. Ya. Nah, didoain sama malaikat. Istilah. Jadi kayak gitu. Ini dapat amanah nih kepengurusan pimpinan. Yakini dulu, oh enggak, ini bukan karena saya lebih pinter, bukan karena saya lebih populer atau lebih apa, enggak sama sekali. Tapi karena kamu lagi diuji sama Allah. Ujiannya apa? Bisa enggak jadiin kepengurusannya ini, kepemimpinannya ini membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Selesai, udah cuman itu doang, bukan yang lain-lain. Ya, nanti nggak akan ditanya berapa patung yang kamu bangun, monumen misalkan ya, atau
Jabatan tertinggi berapa lama? Tidak sama sekali, ya. Tapi sekali lagi adalah bisa nggak membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Karena kan Bu, contoh ya, kita ngajakin orang bayar zakat sesama teman kerja. Bro, bayar zakat. Kita bisa diomelin, Bu. Siapa sih lo ngatur-ngatur gitu. Ya. Tapi kalau yang ngomong bosnya punya jabatan, punya amanah kepengurusan, kepemimpinan, dia kumpulin semua karyawannya di aula. Akhir bulan semuanya saya potong 2,5%, suka nggak suka. Buat apa bos? Bayar zakat. Nggak suka? Tuh pintu keluarnya belah sana, cari kerjaan di tempat lain. Ya. Karena akan ditanya, bener, serius, demi Allah bakal ditanya sama Allah. Kamu punya kuasa untuk nerapin peraturan, gagalin orang berbuat zolim, tidak kamu lakuin. Itu aja hisab, repot. Apalagi kalau malah menyalahgunakan kepemimpinan. Ya. Jadi asli sebetulnya dapat amanah memimpin itu mengerikan kalau mau jujur. Kita ambil sejarah dari tokoh-tokoh hebat zaman dulu ya. Nanti kalau ibu pengen sumber kitabnya, saya ngambilnya dari kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ibu suka dengar tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, beliau punya kitab sejarah namanya Bidayah wa Nihayah, ya, dari awal permulaan sampai akhir artinya, ya. Atau boleh nanti Syiar A'laman Nubalanya Imam Az-Zahabi, atau Hilyatul Auliya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Waktu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk, meninggal, kan ditusuknya lagi sholat. Kalau imam batal kan harus ada yang gantiin ke depan, ya. Yang gantiin siapa? Yang gantiin, nanti koreksi kalau saya salah ya, tapi seingat saya baca sejarah, yang menggantikan adalah Abdurrahman ibn Auf, ya. Waktu Rasul wafat, yang gantiin kan Abu Bakar As-Siddiq, karena memang satu-satunya manusia yang pernah ngimamin ngegantiin Nabi itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka akhirnya sempat ada wacana, ya udah, berarti yang gantiin memimpin setelah Umar Abdurrahman aja. Abdurrahman bin Aufnya ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih baik kau tusukkan saja pisau itu ke leherku daripada aku jadi pemimpin. Ingat ya, bukan berarti jadi pemimpin itu buruk. Bisa jadi pahala yang luar, ibarat pisau bermata dua, Bu. Bisa jadi pahala yang luar biasa, bisa jadi dosa yang luar biasa. Tapi ini beliau karena emang takut betul gitu, makanya ngomong seperti itu. Singkat cerita, memang akhirnya yang menggantikan adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini salah satu pelajaran besar luar biasa. Karena akan ditanya nanti semuanya. Sedangkan gimana cara kita ngurusin sekian banyak orang itu, ya Allah. Waktu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini sudah beda lagi, udah generasi tabiin, murid-muridnya para sahabat, jadi pemimpin. Sebentar mimpinnya 29 bulan, berarti 2 tahun 5 bulan. Terus ketika lagi ngurusin segala itu semua untuk ngerapihin negeri Islam tersebut, sebelum zuhur beliau mau istirahat sebentar, sebelum nanti beres zuhur sholat lagi. Terus akhirnya ngurusin lagi, ditegur sama anaknya Anaknya sendiri yang negur, bagaimana engkau bisa tertidur sedangkan umat muslim masih membutuhkan pengurusanmu, ya, nggak jadi tidur. Padahal ibarat cuman pengen duduk deh sebentar, ngalenyap sebentar, ya. Kadang kalau kita bicara tentang sejarah kayak gini teh bukan nggak bisa move on dan nostalgia kisah indah yang lama, ya, tapi sengaja Allah hadirkan kisah-kisah mereka tuh untuk jadi teladan, ya kan? Tinggal kita mau ambil atau enggak. Ini sesederhana, kalau ibu pengen jadi pemain bola, anaknya pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau ke Chef Juna? Ke pemain bola kan? Wajar, ini bukan fanatik kan?
Tapi namanya pemain bola ya belajarnya ke pemain bola. Ibu mau jadi pembalap, belajarnya ke Valentino Rossi. Ya. Nah ini kita mati bakal ke surga pengen, bahagia pengen, dunia akhirat. Ada ternyata manusia paling bahagia, paling mulia, paling bahagiain banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Tapi kita hidup nggak mau ngikutin cara mereka. Berarti selama ini hidup dengan cara siapa? Ngarang. Pantesan stres. Ngarang atuh. Ya. Ibarat ibu beli kulkas, bukunya ada, tinggal baca, tapi embung baca. Tukangnya ada, mau ngajarin ini gimana cara pakainya, tapi embung dengerin. Giliran pas pakai kulkas, nih itu nyala, ngambek sendiri, kan aneh. Ibu nanaonan, ya. Kita sama hidup, buku manualnya ada, Quran, tapi embung dibaca misal. Orang yang ngajarinnya ada dan paling paham Quran, contoh Rasul, tapi embung ngikutin. Terus tahu-tahu ada masalah hidup, teh stres, ngambek hidup teh gini amat. Kamu, kan udah ada contohnya, gitu. Iya nggak Bu? Iya, ya. Jadi punten ini bukan menggali kenangan lama. Pikirin dong zaman sekarang. Enggak, sejarah tuh berulang. Kita bisa belajar banyak sekali contoh dari orang. Gini nih, ibu pernah ngelihat anak kecil, misalkan anak SD, tapi mainnya nggak suka sama anak SD, mainnya sama om-om terus. Nanya om bisnisnya gimana om? Anak kecil. Kita bisa bilang, wah ini anak beda nih, pinter kayaknya nih anak. Di saat anak yang lain mikirin nanti sore mau jajan apa, dia mikirin nanti mau kuliah di mana, mau kerja apa, mau bisnis apa. Dianggap anak pinter nggak? Iya. Ya kita juga pengen belajar kan. Ibarat nih kita naik motor, ada jalan, jalannya bolong, ada orang yang udah pernah jatuh di lubang itu. Supaya kita nggak jatuh di situ, kan dua caranya. Kita nyobain jatuh, jadi besok nggak jatuh lagi. Atau nanya ke orang yang udah pernah lewat situ. Hati-hati, di situ teh ada bolong. Nanti di situ pelan-pelan ya, jangan kekebutan. Nggak kelihatan bolongnya, soalnya ada genangan air, jadi nggak tahu kalau itu ada bolong. Kita bisa nggak usah jatuh, karena udah denger sama orang yang pernah jatuh, gitu kan? Itu enaknya belajar sama yang udah lebih senior kan? Ya gitu, sama kita juga. Ngapain kita belajar ke Nabi? Ngapain kita belajar ke orang-orang soleh setelah Nabi? Ya itu dia tadi, ke surga. Kita mati pengen, ke surga pengen. Beliau lebih terjamin surganya, ya tinggal ikutin gitu. Selesai. Dan mereka nggak cuma terbukti dapat surganya, dunianya juga mulia. Orangnya udah pada meninggal berabad-abad yang lalu masih diikutin contohnya. Nggak cukup ya teteh buat jadi pikiran kita. Ya. Dan ada yang nasihat, kata ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Belajar ke orang yang sudah wafat itu ada keutamaannya. Karena orang yang udah, kenapa? Bukan berarti nggak boleh belajar sama yang masih hidup ya. Si Koko masih hidup keneh, mau belajar, jangan, bukan gitu ya. Kenapa? Karena orang yang sudah wafat itu dia udah selesai dari fitnah. Kita tahu meninggalnya gimana. Misalkan meninggalnya dalam kebaikan, lagi ibadah, amal solehnya bagus, dia udah selesai dari fitnah. Kita yang masih hidup, atau mungkin ini yang lagi ngomong nih, ibu mungkin ditutupin aib saya sama Allah, makanya kalian dengerin si Koko, kayaknya dia orang baik. Enggak, lagi ditutup aja. Dan saya masih belum beres dari fitnah. Bisa jadi nanti setahun 2 tahun lagi saya tergelincir berbuat salah, ibu jadi benci sama saya. Coba Bu, berapa banyak public figure dicintai, salah sekali, diputus endorse-nya, nggak ada lagi sinetronnya, dihujat kolom komentarnya, ya. Kalau masih hidup masih bisa kena fitnah. Orang udah meninggal, udah selesai dari fitnah, udah tercatat sejarah hidupnya kayak gimana. Buruknya tinggal jangan ditiru, baiknya tinggal kita ikutin, betul? Betul. Ya, walaupun sekali lagi silakan kalau pengen belajar ke siapapun ya.
Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah pelajaran. Ngelihat, kita kan ngelihat macam-macam ya. Kecopetan, ada yang milih tobat karena mikir, ya Allah, yang bawa dompet banyak, yang kecopetan kok saya. Ya udah, dia milih tobat. Yang milih marah ada, dasar maling kurang ajar. Ya iya, kalau dia soleh nggak akan nyopet. Ngambek. Ya. Jadi tinggal kita nih mau milihnya ngapain. Nah, yuk balik lagi ya. Tentang kepemimpinan-kepemimpinan yang luar biasa itu. Kau pengen mengutip kisahnya Umar bin Khattab, banyak sekali teladan dari beliau. Beliau ini pernah mengambil sebatang ranting, terus diajak ngobrol, wahai ranting, betapa nikmatnya menjadi dirimu. Ya orang heran ya. Wahai Amirul Mukminin, kenapa jadi ranting enak? Ya, ranting ini tidak akan dihisap oleh Allah, tidak akan ditanya. Aku Umar, setiap perbuatanku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu cina. Di riwayat yang lain beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, kayaknya saya satu-satunya yang gagal ke surga tersebut. Ya Allah, ada orang, ini orang yang kalau Nabi bilang, kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya Umar, orang sesoleh itu. Tapi bisa-bisanya beliau mikir, ya Allah, kayaknya kalau misalkan satu orang gagal ke surga, kayaknya saya deh. Ngerasa banyak dosa. Kadang kita ngerasanya nggak punya dosa. Ya. Bu, ibu pernah nggak bikin salah ke orang? Udah gitu, jadi nggak enakan sama orangnya. Aduh, saya teh kalau ketemu dia teh malu, dia banyak nolong, tapi saya pernah buat jahat. Sehingga akhirnya kalau orang itu minta tolong, nyuruh kita sesuatu aja, saya pasti lakuin karena malu, dulu nyesel pernah ngecewain dia. Pernah nggak ada rasa kayak gitu? Nah, kita ke orang bisa gitu, Bu, tapi kadang ke Allah nggak bisa kayak gitu. Berapa kali sih coba kita ngecewain Allah ya? Kudunya sholat kita nggak nanggung, di 2 episode lagi seru drama ya. Coba Nabi Yunus dulu sekedar lelah dakwahin umatnya dimakan ikan paus. Kita pernah sengaja ninggalin sholat mungkin, ngomong kasar ke suami mungkin, nyakitin hati orang tua mungkin, dicakar kucing geng, enggak Bu? Enggak ya. Ya aku udah bisa mikir gitu ke Allah, ya Allah, aku teh udah jadi hamba yang kayak gimana. Minimal itu selalu dipikirin, sadar diri kita siapa. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Boro-boro bisa sombong, Bu. Boro-boro bisa sombong. Nyomongin apa? Punya jabatan, Allah yang nitipin. Cantik, hidung ibu kayak prosotan TK. Allah yang bikin. Emang kita bikin sendiri waktu di dalam rahim? Ya.